Jawaban keren Ganjar soal isu TKA Tiongkok. Bisakah capres lain menjawab begitu? Judul saya adalah melipat gandakan anggaran. Saya butuh sebenarnya ruang ini di Fakultas Ekonomi UI. Saya butuh kemudian mendapatkan bagaimana cara kita melipat gandakan anggaran kita. Bagaimana APBN kita kalau hari ini 3.000-an menjadi 6.000? Gimana ya caranya? Itu berat Pak? Ya, kalau itu bukunya buku lama. Kalau buku baru tidak. Aku yakin pada soal itu. Karena on the table ekonominya kita bisa lakukan. Digitalisasi pemerintahan, membasmi korupsi, membangun SDM yang produktif, stabilisasi harga pokok, menghapus kemiskinan, perkuat jaring pengaman sosial, hilirisasi industri menuju kelas dunia, dan ini butuh SDM. Jangan hanya teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir Pak. Pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Ya udah kita usir aja besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Kalau saya bicara belak-belakan. Nggak ada kita bicara. Oh iya ya nanti kita akan bicarakan kesuwen. Itu namanya orang sat-set gitu. Meningkatkan nilai tambah infrastruktur dan mengembalikan alam ini untuk membalance. Saya mencermati adanya dua isu yang akan cukup intens ditanyakan dalam berbagai kesempatan, yang akan mengarah pada Ganjar Pranowo, sang capres unggulan asal PDI Perjuangan. Isu pertama, tentu saja soal istilah petugas partai, yang kerap dijadikan cap negatif, bahwa seolah-olah Ganjar hanyalah suruhan partai yang bekerja hanya demi kepentingan partai asalnya. Isu kedua adalah soal tenaga kerja asing atau TKA, khususnya yang berasal dari Tiongkok. Kalau berasal dari Timur Tengah, Amerika Serikat, atau negara lain sih aman. Tapi beda kalau sudah bicara soal TKA asal Tiongkok, yang mudah sekali menyulut amarah bak api yang ditaruh dalam sekam, mudah sekali terbakar. Nah, dua isu tersebut muncul ketika Ganjar Pranowo hadir dalam kuliah kebangsaan yang digelar oleh mahasiswa FISIP Universitas Indonesia atau UI dengan tema besar "Hendak Kemana Indonesia Kita?". Dalam acara itu, salah satu hal yang ditekankan oleh ex-gubernur Jateng itu adalah kesiapan untuk memulangkan para tenaga kerja asing atau TKA asal Tiongkok atau Cina. Tapi ada syaratnya. Jika sumber daya manusia atau SDM di dalam negeri sudah memadai, alias bisa menggantikan dengan segera. Jangan ada yang teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina. Diusir Pak. Ya sudah, kita usir besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan nggak? Ujar Ganjar. Yang bisa kita saksikan, cuplikan videonya berseliweran di timeline media sosial kita. Ganjar juga terkesan gak mau bertele-tele menyikapi banyak penolakan soal TKA Cina itu, yang biasanya cuma disebabkan sentimen pribadi atau kelompok terhadap ras asal negeri tirai bambu itu, tapi nggak bisa memberi solusi yang tepat. Coba perhatikan saja jawaban keren ini. Kalau saya bicara belak-belakan, gak ada. Kita bicara, oh iya ya, nanti kita bicarakan. Kesuwen alias kelamaan. Itu namanya ora atau tidak sat-sat, kata Ganjar dengan gaya khasnya. Tepat sekali. Dalam skala kecil, mungkin Ganjar sudah mengalami masalah serupa di Jawa Tengah, sehingga gambaran besarnya sudah bisa dibayangkan. Juga inti permasalahan, bahwa seringkali hanya ada tuntutan usir, usir dan usir. Tapi ketika disuruh menggantikan, malah nggak ada yang bisa menyanggupi dengan mantap. Jujur saja, saya tidak yakin Prabowo akan mampu menjawab dengan selugas dan sejelas ini.
tanpa ada tendensi apapun, seperti yang Ganjar sampaikan. Bagaimana dengan calon satunya? Oh, yang pernah mainkan isu soal pribumi itukah? Paling juga muter-muter tidak jelas. Kalau ditanya hal yang sama, atau mungkin akan berkata, intinya keberpihakan. Jadi, saya senang bahwa kehadiran Ganjar di tengah mahasiswa UI bisa memberikan pencerahan dan menambah wawasan, sekaligus mungkin membuat para mahasiswa UI lebih tenang. Maklum, kalau misalnya ada yang mengira bisa menguji atau setengah menjebak Ganjar dengan dua isu di atas, jelas mereka akan mingkem setelah mendengar jawaban Lukas, jujur, tegas, dan berani. Tinggal dinantikan saja eksekusinya ketika nanti Ganjar Pranowo beneran menjadi Republik Indonesia 1. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh Siwan.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?